Halo Sahabat Inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Nah, sahabat inovasi dimanapun Anda berada, tentunya saat ini dunia serba digitalisasi nih. Salah satunya adalah inovasi yang akan hadir dari Bapak dosen kita, yaitu Bapak Rahmat Nofrianda Dasmen STMkom, merupakan dosen inovatif dari Universitas Bina Dharma Palembang. Nah, inovasi kali ini yang ditampilkan adalah inovasi Smart Locker. Nah, seperti apa sih inovasi Smart Locker ini? Langsung saja ya kita sapa dulu narasumbernya. Halo, apa kabar nih Pak Rahmat? Alhamdulillah sehat, baik Bu. Alhamdulillah sehat baik ya Pak. Bapak ini inovasinya Smart Locker ya Pak? Iya benar. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit nih Pak, apa sih yang melatar belakangi sehingga muncul ide atau membuat inovasi Smart Locker ini Pak, silakan. Oke, terima kasih Bu sebelumnya. Jadi kita ketahui Smart Locker itu kalau kita artikan jadinya locker pintar ya Bu ya. Jadi latar belakang dari Smart Locker ini sendiri pertamanya adanya pengumpulan tugas mahasiswa di meja dosen. Jadi kalau kita lihat penumpukan tersebut kan terlihat meja dosen tuh kurang rapi Bu ya. Betul. Kemudian ada lagi hal lain yang lebih krusial, lebih utamanya itu adalah pengumpulan tugas yang tidak tepat waktu Bu. Jadi mahasiswa ini kalau kita jadwalkan pengumpulan tugas pagi, biasanya siang baru dikumpulkan. Dan juga ada lagi mahasiswa yang menitipkan tugas. Nah, jadi itulah latar belakang sebenarnya Bu. Jadi karena penumpukan tugas yang tidak rapi, terus waktu pengumpulan tugas yang tidak tepat waktu, dan juga adanya kecurangan yang tadi nitip tugas Bu. Jadi begitu ya. Gitu, Jadi Bu. tentunya habitnya mahasiswa ya Pak ya. Iya, benar. Karena akan berpengaruh nih ke nilainya nanti seperti apa nih mahasiswa. Nah Pak, dari ini kan tujuannya tadi untuk mendisiplinkan sebenarnya Pak ya. Benar. Nah, lalu manfaat dari Pak dosen sendiri atau dari siswanya sendiri ini apa nih yang ingin didapat? Oke, manfaat dari Smart Locker ya. Pertama dari dosen. Jadi dosen itu sudah bisa mengatur waktu, Bu. Jadi mengatur waktu pengumpulan tugas. Jadi misalnya kita atur waktu dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Jadi Smart Locker itu kan di atas mungkin bisa dilihat ada lacinya. Laci yang di atas itu untuk pengumpulan tugas. Jadi saat dibatasi jam 8 sampai jam 10, sebelum waktu itu dan sesudah waktu itu tidak bisa dibuka lagi, Bu. Jadi mahasiswanya di sana ada fingerprint ada RFID. Mahasiswanya di tap pakai mungkin kartu mahasiswa bisa Bu, atau identitas mereka yang lain. Mereka saat ngetap kalau waktunya sudah lewat dia tidak bisa lagi mengumpulkan tugas. Terus kalau untuk manfaat bagi dosen itu tadi Bu. Jadi dosen tidak harus pertama mejanya terlihat lebih rapi. Kedua juga dosen tidak harus standby menunggu tugas Bu. Jadi kita sudah mengatur waktu, mahasiswa bisa mengumpulkan tugas sendiri. Dan juga ini manfaatnya lagi dosen juga tahu kapan locker ini sudah penuh gitu Bu. Itu. Jadi tadi kurang lebih cara kerjanya dengan tadi ya Pak ya, kita tap dulu sidik jari ataupun kartu mahasiswa baru dia bisa masukin tugas ya Pak ya? Ya. Jadi di sini ada dua. Jadi ada RFID dan ada sidik jari. Sebenarnya fungsinya berbeda. Jadi untuk mahasiswa khusus di RFID. Jadi mahasiswa ngetap pakai kartu mahasiswa lah, ya, ID card mahasiswa. Dia terbuka lacinya. Tapi yang untuk sidik jari atau fingerprint itu untuk dosen Bu. Jadi dosen bisa membuka yang pintu di bawah yang lebih besar. Jadi saat tugasnya sudah terkumpul semua, dosen mengambil tugasnya gitu Bu. Oke. Nah Pak, ini jadi saya penasaran nih sahabat inovasi. Kalau misalnya mahasiswanya tap-nya pakai kartu ya Pak ya, satu mahasiswa berarti hanya bisa mengumpulkan satu tugas atau bagaimana? Oh, jadi atau yang tadi kan seperti sempat Bapak Sidung tidak bisa melakukan penitipan tugas ya, atau dia mendetek siapa saja yang sudah tap kartu mahasiswa tadi atau bagaimana nih Pak? Oke. Ya itu benar Bu. Jadi satu mahasiswa bisa mengumpulkan beberapa kali tugas. Tetapi di sini ada kamera juga Bu. Jadi saat dia mengetap itu akan
kita ada teknologinya, kita kirim ke Telegram dosen. Jadi saat siapapun yang nge-tap itu akan masuk nama dan NIM sesuai dengan ID card-nya. Jadi saat sudah di-tap, laci terbuka, itu kamera akan berfungsi. Jadi ketahuan siapa nih yang mengumpulkan, Bu, gitu. Kalau dia menitipkan, kita tahu tuh bahwa ini temannya, bukan yang punya tugas gitu. Oke, jadi ya sahabat inovasi benar-benar smart locker ya. Jadi tidak hanya kedetek nih siapa sih yang membuka, tapi terpampang nyata juga ya Iya, Pak ya. benar. Muka yang mengirimkan atau mengumpulkan tugas tadi ini. Nah Pak, tentunya dalam pembuatan inovasi atau selama proses berinovasi ini hambatan apa nih yang ada Pak? Kalau hambatan karena kita menggunakan komponen yang relatif murah ya, Bu ya. Mungkin kita meminimalisir biaya lah. Jadi mungkin hambatannya dari pemrograman Arduino-nya itu yang paling sering error ya, Bu ya. Ya karena kita harus mencoba berulang-ulang kali agar semuanya, karena tadi smart system, jadi seluruhnya harus bekerja otomatis. Jadi ada beberapa tugas yang harus dikerjakan secara bersamaan gitu, Bu. Itu yang hambatan yang kami alami gitu. Oke. Pak, ini kalau boleh tahu sudah berlaku belum nih untuk penggunaan smart locker, atau sudah di satu dosen atau beberapa dosen yang memberlakukannya atau bagaimana? Oke. Kalau untuk smart locker, saya baru kami, Bu ya, ada beberapa orang tim dari Innovator Center gitu. Kami baru mau coba kami itu ada kumpulan Innovator Center, mahasiswa Innovator Center. Jadi mereka ada tugas juga yang kami kasih. Jadi yang kami terapkan di sana dulu, Bu. Jadi mungkin nanti setelah ini sempurna dan juga nggak ada lagi error yang berarti, mungkin akan kami terapkan di dosen-dosen lainnya, Bu. Gitu. Ini Pak, kalau boleh tahu, ini kan ukurannya ini bisa diperbesar atau kan tugasnya dalam bentuk apa nih? Ini kan kayaknya kurang besar atau memang bagaimana nih? Oke. Jadi ini memang saya tampilkan yang prototype. Sebenarnya ada yang lebih besar, Bu. Karena untuk ditampilkan di sini saya tampilkan yang kecil saja dulu, Bu. Jadi bisa customize ya Pak ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Benar. Untuk ukuran lokernya sendiri ya. Nah, sahabat inovasi tentunya masih menjadi mahasiswa dan mahasiswi nih. Tentunya ini juga akan berdampak positif nih untuk diri kita sendiri karena akan melatih kedisiplinan ya Pak ya. Benar. Tentunya dengan tepat waktu mengirimkan tugas. Nah Pak, harapan ke depannya nih seperti apa? Harapan ke depan ya, ini smart locker mungkin ada pengembangan. Dari kami ada pengembangan yang akan meminimalisir error tadi, Bu. Kemudian ya kami harapan, karena kami di Universitas Bina Dharma, harapannya seluruh dosen Universitas Bina Dharma sudah menggunakan smart locker ini, Bu. Jadi memang sudah diterapkan untuk seluruh dosen Bina Dharma dulu. Dan ini ke depannya mungkin bisa ke perguruan tinggi lainnya ataupun sekolah ya. Nah Pak, mungkin ada testimoni atau ke mahasiswanya yang sudah menggunakan ini, apa mereka seperti apa nih Pak tanggapannya sendiri? Ada sih beberapa mahasiswa ya tadi memang karena kita sedang atur waktu dan lain-lain ya tanggapan mahasiswa jadinya nggak bisa mengumpulkan tugas lagi kalau sudah lewat waktunya gitu, Bu. Ya tapi kita kan di sini memang tuh naikkan disiplinan nih, Bu. Yang biasanya nyantai. Iya benar. Yang kalau istilah mahasiswa tuh sistem kerja satu malam ya Pak ya, semuanya SKS langsung dibuat dalam satu malam. Kemudian kalau ini sudah diatur masa pengumpulan tugasnya, jadi bisa lebih disiplin nih para mahasiswa. Baik Pak, mungkin ini ada ucapan terima kasih nih pada pihak-pihak yang sudah mensupport dalam inovasi smart locker, silakan. Baik Bu, pertama mungkin saya akan mengucapkan terima kasih banyak kepada Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Insinyur Haji Hermanderu. Dan kemudian juga saya tidak lupa dengan Ibu Rektor Universitas Bina Dharma, Profesor Dr. Sunda Aryana MPD MM. Dan juga di sini kami dari Innovator Center juga dibina oleh Wakil Rektor Universitas Bina Dharma bidang riset, inovasi dan teknologi, Bapak Dr. Edi Surya Negara MKOM. Dan juga seluruh mahasiswa dan tim Innovator Center di Universitas Bina Dharma. Itu saja, Bu. Oke, kita juga ucapkan terima kasih nih ke Pak Rahmat yang sudah hadir di sini di podcast One Day One Innovation, Pak, untuk sharing inovasinya. Kita tunggu Pak inovasi-inovasi yang berikutnya untuk kita sharing kembali bersama sahabat inovasi nih. Nah, sahabat inovasi tentunya tetaplah berinovasi, dan sekecil apapun itu seperti yang Pak Rahmat lakukan ya Pak ya, dengan melihat kondisi lingkungan nih. Wah, karena sebagai dosen dengan meja yang berantakan dan keterbatasan waktu ya Pak ya, untuk melihat
seberapa disiplinnya mahasiswa dalam Ya, pengumpulan benar. tugas bisa menjadikan atau membuat suatu inovasi nih. Salah satunya adalah inovasi smart locker ini. Dan tentunya nih sahabat inovasi, dalam berinovasi tidak perlu khawatir. Ingat, kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.